berterima kasih untuk pengorbanan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkaulah yang mulia. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau membuktikan Tuhan ajaib dan dahsyat lewat kematian dan kebangkitan-Mu, dan Engkau membuktikan Engkau Tuhan yang hidup dan naik ke surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami habiskan seluruh rangkaian ibadah kami, ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat sepanjang pagi hari ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang sudah naik ke surga. Terpuji nama Tuhan. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Katakan, sekali lagi berkata, Haleluya. Selamanya kami menyembah Tuhan karena kami tahu Tuhan penuh kasih dan anugerah yang selalu melimpahkan berkat-berkat dalam setiap hari. Terima kasih Tuhan. Yang termulia selama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku
Nikmati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Angkat wajah menghadap surga dan angkat tangan sembah Tuhan. Seumur hidup kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara bersorak bagi Allah kita, bersorak bagi Allah kita. Terima kemenangan. Sekali lagi bersorak bagi Allah kita dan berkata, Kau bersama orang beriman, pilihanmu bermandaramu. Kau bersama memuji Allah yang ajaib dan dahsyat. Sama-sama kita berkata, sekali berkata, terus say I go. People say I go. Saudara kita sampaikan di depan belakang Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Haleluya. Setia bagiku.
nangis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami datang kepadamu Bapa dalam ibadah kenaikan. Kami percaya Tuhan, perayaan yang kami lakukan bukanlah perayaan biasa, bukanlah liturgi atau kebiasaan-kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan
menyediakan tempat bagi kami. Engkau naik ke surga Tuhan, dan Engkau berjanji akan kembali menjemput kami. Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau memberikan penolong bagi kami yang tinggal dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami melewati semua musim dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam bagi kami. Kami katakan terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari tinggi, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Tidak akan pernah habis Bapak Ibu Saudara. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dan anugerah. Engkau memeluk setiap kami, Engkau menyembuhkan setiap kami. Kami sehat, kuat, makmur, dan panjang umur. Diberkati Tuhan. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Ada masalah apapun, kami tidak takut. Kalau kami hari ini mungkin masih ada di padang gurun, kami percaya ini hanya sementara. Sebab Tuhan akan membawa kami kepada tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Terima kasih Bapa di surga. Sampaikan pesan, berbicara untuk kami semua. Dan yang percaya firman-Mu hidup, firman-Mu luar biasa, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu mengubah keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, siap dengan firman Tuhan, dengan tangan terangkat, bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan begitu. Puji Tuhan, shalom. Selamat ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, panjang umur. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, yang tidak pakai masker, tolong pakai masker saudara ya. Yang nggak bawa, ada kasih internet, ada masker itu yang baru. Yang itu satu kasih. Itu satu, yang putih, yang hitam putih ini. Yang tadi jangan pegang. Nah itu kasih. Ada satu lagi, kasihkan dari belakang. Iya, kasih ke belakang. Iya. Tetap prokes tetap digunakan Bapak Ibu Saudara ya. Kasih. Iya. Jadi selama ibadah mohon maaf, kita harus tetap mengikuti prokes. Ya saudara, menggunakan masker. Hanya pembicara WL yang
boleh membuka masker gantian saudara ya. Jadi itu pun Jesto sudah turun ke bawah pun harus tetap dia pakai masker. Jadi kita sama-sama ikuti podcast kesehatan COVID-19, amin. Ya, kita nggak mau bikin klaster baru saudara. Ya, kita percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kita buat makhluk aja, amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ibadat naikan. Tuhan Yesus naik ke surga, bukan saudara dia meninggalkan kita, tapi dia mengirimkan Roh Kudusnya bagi kita semua, amin. Dahsyat hari ini, amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, hari ini juga bertepatan dengan Idul Fitri. Ya, kita mengucapkan juga ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, ya, yang merayakannya. Ya, pagi-pagi saya juga tadi sudah menyapa tetangga kanan kiri. Ya, dari jarak jauh kita ucapkan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, saudara. Kita saling memberkati satu dengan yang lainnya, amin. Iya, saudara, kalau mereka ada tawarkan sesuatu, saudara, ya silakan, mau dinikmati makanannya silakan, saudara. Tapi tetap jaga prokes, amin. Kita semua, saudara, dalam kondisi seperti ini tidak bisa sembarangan, tapi kita percaya di atas semuanya itu, saudara, kita semua hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, amin. Kehidupan kita gereja Tuhan digambarkan seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, saudara. Tujuan Tuhan dalam hidup kita bukanlah sampai di sini, tapi tujuan dalam hidup kita saudara adalah tanah perjanjian. Katakan amin. Hidupmu nggak akan begini-begini aja, saudara. Tuhan akan bawa kepada suatu tempat yang luar biasa, tanah yang berlimpah susu dan madu, saudara. Amin. Dalam kehidupan kita, saudara, Yesus sudah menjadi perantara bagi kita. Yesus sudah, saudara, mendamaikan Anda dengan Bapa. Dosa-dosamu sudah diampuni. Semua kutuk, sakit, penyakit, semua kegagalanmu sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Dan saudara, pada hari yang ke-40 setelah Yesus sudah menampakkan diri kepada murid, dia naik ke surga di Bukit Sion, saudara. Dia naik ke surga dan dia berkata, saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Katakan, saya disertai Tuhan. Wow, katakan kanan kirinya, kamu disertai Tuhan. Amin. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan saya, saudara, adalah tanah perjanjian. Jadi kalau hari ini Anda ada di padang gurun, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kalaupun Anda sudah menikmati Elim, ya saudara, ada 70 pohon korma di sana, 12 mata air, jangan berhenti, sebab Tuhan, saudara, belum berhenti dalam hidup kita. Gereja kita dituntun Tuhan, saudara, dari firman kepada firman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara. Gereja ini, saudara, bertumbuh dengan dahsyat dan luar biasa. Tahun ini BFA Bandung Pusat akan membangun, saudara, di Cimahi Baros. Dan puji Tuhan, ada beberapa gereja di Kalimantan, saudara, BFA sudah jadi, saudara. BFA Palangkaraya sudah 2 gedung, saudara. Lalu kemudian BFA Gunung Mas, BFA Urung Bunut, dan beberapa kota sudah, saudara, lagi melakukan hal yang sama, yang membeli tanah dan sebagainya. Kita di tempat ini juga jangan takut, saudara. Kita juga nggak akan cuma sewa-sewa aja. Kita tempat ini juga pasti punya tempat sendiri. Katakan amin. Sebab tujuan Tuhan bukan berakhir di ruko ini. Amin. Tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Katakan haleluya. Boleh kamu hidupmu, anak-anakmu bukan berhenti sampai di sini. Saya tadi pagi bilang sama Stephen, kamu punya masa depan yang dahsyat, luar biasa. Cari universitas yang paling bagus. Daftar di sana. Amin. Gimana biayanya? Itu urusan Tuhan. Pasti Dia sudah sediakan bagi kita. Amin. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Ronald Simatupang ini, saudara, ya, yang tamatan S2, saudara. Ya. Nah, dia mau kesaksian, saudara, bagaimana Tuhan membawa dia, saudara, from zero to hero. Dari nothing menjadi seseorang yang dahsyat hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya panggil Pak Ronald Simatupang. Boleh maju ke depan.
boleh memberikan kesaksian buat kita semua, seorang tamatan S2 saudara ya. Nanti disampaikan sendiri apa tuh S2 nih saudara. Silakan Pak Rama. Di atas saja, Pak. Oh, iya. Shalom. Selamat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin sudah disebutkan Pak Gembala dan terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan waktu sebentar untuk bersaksi buat saya. Dan ini sebenarnya bukan Pak Gembala yang menyuruh saya sebenarnya, Tuhan yang menyuruh saya. Amin. Dan puji Tuhan, mungkin saya tidak tahu kenapa Pak Gembala kok memanggil saya untuk bersaksi ya. Ya. Tapi ada sesuatu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya perkenalkan dulu nama saya ya. Ya. Biarpun kadang kita sama-sama jemaat di sini, jemaat yang setia Pak. Tapi kadang nggak kenal nama ya. Nama saya Ronald Simatupang. Ya. Simatupang siang malam Tuhan panggilan, ya kan? Tapi kalau di sini siang malam Tuhan panggil. Nah itu kalau Simatupang. Amin. Jadi puji Tuhan, saya, istri saya ada di sini Ibu Rina, dikaruniakan 4 anak. Puji Tuhan, di pagi hari ini sungguh luar biasa, di mana kita bisa bertemu di BFA ini, itu semua karena kemurahan Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Amin. Mungkin waktu itu pernah saya cerita-cerita dengan Pak Gembala, Ibu Gembala waktu itu, sampai kami ini pernah doa juga di rumahnya, yang memang di mana pertolongan Tuhan buat keluarga saya. Karena mungkin tadi Pak Gembala bilang saya lulusan S2. S2 itu sebenarnya S2 KW. SD sama SMP, ya kan? SD sama SMP. Bahkan SMP juga nggak lulus sebenarnya. Haleluya. Tapi saya yakini waktu saya juga pacaran sama istri saya tidak pernah saya kasih tahu, memang saya agak bohong juga, saya salah juga sih ya. Karena kalau dikasih tahu nanti S2 nanti ditolak saya. Tapi ketika kami diberkati di gereja kita Jemaat Allah di Dolok Sanggul, ya Kumbang Sendutan, kami ada di situ perjanjian tidak boleh cerai kecuali kematian. Itu yang saya pegang. Maka besoknya saya katakan sama istri saya lulusan S1, masih panggil dek saya. Apa kata dia? S1 ya? Iya, SD, saya bilang gitu. Tapi tenang aja kamu, bukan mengurangi semangat saya. Tapi saya selalu saya imani di mana pertolongan Tuhan, dan kita semua manusia yang diciptakan Tuhan adalah mencari orang besar. Amin. Tidak diciptakan kita punya ijazah sebenarnya. Tapi saya selalu saya katakan, karena memang tidak sanggup orang tua menyekolahkan saya, tapi saya bilang, Ma, saya tidak salah lahir dari orang miskin, itu saya bilang. Tapi saya yang salah adalah bahwa saya berdoa miskin, berjuang miskin, karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidupku, dalam rumah tangga saya. Ya. Ketika saya menjalani hidup itu, datang saya ke perantau ke sini, susahnya saya untuk mencari kehidupan. Akhirnya saya bawa supir angkot, ya, bawa mobil angkot, termasuk salah satu 56 Cilengsi, mungkin itu salah satu yang merintis itu. Jadi kalau ditanya di sana gelas saya sudah hoyok, ya. Jadi tidak asing, saya di sana berjuang sungguh luar biasa. Ya. Tiada hari tanpa berantem misalnya, karena namanya merintis, harus melawan preman-preman yang ada di sana. Ya. Tapi artinya Bapak Ibu, dalam arti ada sesuatu rencana Tuhan buat saya. Dulu saya tidak hari tanpa mabuk, berantem, tapi ada Tuhan suruh istri saya sangat luar biasa menjadi istri penopang, itu Rina Sitoha, yang selalu mendoakan saya. Dan saya memang berjanji waktu itu, kalau orang-orang yang lain dulu selalu saya pukuli kalau ada yang sok-sok jago gitu. Tapi saya tidak pernah saya sanggup untuk memukul istri saya sampai hari ini. Dan saya berdoa, Tuhan berkati tangan saya tidak mau saya untuk memukul istri saya. Amin. Tapi lama-lama dulu saya jauh daripada Tuhan, gak pernah gereja Bapak Ibu. Tapi ketika saya jatuh, ketika saya ada bermasalah pada saat itu, saya berurusan dengan polisi waktu itu. Tapi ada rencana Tuhan buat saya. Kalau dulu istri saya selalu mengikuti konsel, ada kerset seperti kebat-kebatian, ada hamba Tuhan di rumah saya, langsung saya hindari. Kami masih ngontrak waktu itu, karena saya tidak suka untuk kebatian dulunya. Padahal sebenarnya kami, orang tua saya itu pada orang setia di kampung. Gereja kami GJI, Gereja Jemaat Allah Indonesia. Tapi ketika saya di dalam permasalahan itu, datang masih orang pendeta, Pak Martinus, orang Toraja. Saya bilang sama istri saya, itu siapa Pak? Itu pendeta, di mana gerejanya? Di sana. Kami pergi ke sana, ayo ke sana. Padahal jemaatnya banyak orang Toraja. Tapi ketika saya ke sana, saya juga melihat gereja itu masih prihatin. Tapi langsung saya, ibu gembalanya kok menyuruh saya untuk doa pembuka. Di mana saya doa pembuka, sedangkan saya berdoa bahasa Batak aja juga saya susah, apalagi bahasa Indonesia. Tapi saya nggak tahu Roh Kudus ada di saat itu. Saya bisa berdoa dan saya menangis.
Dan ketika dari situlah saya mulai menerima Yesus. Artinya selama ini saya hanya KTP saya, hanya KTP Kristen. Tapi hati saya masih jauh daripada Tuhan. Tapi ketika dari situ saya pulang ke rumah, saya panggil istri saya, "Ma, mulai hari ini saya bertobat. Tolong doakan saya." Saya ajak istri saya waktu itu ke kamar, saya berlutut di kakinya, saya cium kaki istri saya. Mulai hari ini saya bertobat, didoakan saya. Tapi mulai dari situ Tuhan mulai mengubah hidup saya. Mengubah hidup saya, tadinya saya dari ngontrak, bahkan kontrakan saya tidak bisa saya lunasi. Tapi terus saya berjuang terus, saya berdoa terus. Tapi apapun, makanya saya senang. Dengan ini ada harpes di bahasa ini, selalu saya terjemahkan, ini bahasa Pinoynya. Maka Bapak Ibu selalu itu saya imani. Saya afirmasi terus, apapun pergumulan kami, selalu kami circle kami untuk berdoa. Contoh Bapak Ibu, kami memiliki rumah waktu itu. Mulai saya coba, karena memang Tuhan bilang carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan. Maka kami selalu saya lakukan. Pak, di sana ada tanah. Saya pergi ke sana, saya bawa anak-anak saya, semua circle kami pegang tangan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami memiliki tanah ini, pasti Tuhan berikan. Padahal saya nggak punya uang. Itu artinya kesaksian yang luar biasa. Dalam 1 minggu bisa saya dapat uang itu, bisa lunasi. Mulai dari situ saya, apalagi pergumulan kita harus punya rumah tahun ini. Saya doakan Tuhan, saya afirmasi terus, deklarasi terus bahwa kami punya rumah tahun ini. Tuhan berikan. Artinya di dalam permasalahan dengan di COVID ini juga, saya bilang sama istri saya, sebenarnya bukan COVID itu sebenarnya yang membunuh manusia, yang meninggal. Adalah doktrin kelahiran. Kalau buat saya ini adalah menguatkan kita sebenarnya untuk semakin dekat kita kepada Tuhan. Itu saya bilang sama istri saya. Dan saya buat agak humor sedikit. Artinya saya bilang sama istri saya, berarti saya dengan COVID ini saya udah pernah menjadi pendeta sama gitu. Kok kamu ngomong gitu? Kata istri saya, iya. Waktu kita beribadah, bikin ibadah di rumah, kan jadi saya bawa khotbah. Kamu bawa lagu pujian, si Ivan main musik, saya bilang gitu. Artinya ini semua ada indah pada waktunya. Jadi bukan sebenarnya menjadi malah kopi sebenarnya membuat permasalahan ini sebenarnya. Tapi memang apapun aturan pemerintah yang harus kita memang ikuti untuk peraturan pemerintah. Tapi itu semua luar biasa. Di dalam COVID ini pun kami berjuang terus. Ada sesuatu yang saya kerjakan dengan luar biasa, banyak menolong orang. Tapi maaf Bapak Ibu, saya bukan presentasi di sini, karena ini gereja. Tapi dengan berkat dari situ, saya luar biasa, pertolongan Tuhan luar biasa buat saya sama istri saya. Dan kami bukan membuat kami menjadi sombong Bapak Ibu, malah kami mau mendekatkan hati dengan Tuhan. Dan itu janji saya, Tuhan pakai saya Tuhan untuk bisa berbagi baik di gerejamu, supaya saya untuk menjadi berkati. Itu selalu doa saya. Jadi mungkin itu saja, mungkin artinya Bapak Ibu, jangan pandang siapapun latar belakang Bapak Ibu. Yang penting ada Tuhan dalam kita, ada Tuhan dalam rumah tangga kita. Itu saya yakin itu yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Kepala. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ronald Simatupang, saudara, itu adalah sedikit kesaksiannya, saudara. Belum kalau duduk sama dia bisa berjam-jam, saudara. Karena lebih banyak lagi, saudara ya. Karena waktu terbatas, saya juga harus menyampaikan firman. Ya, saudara, saya bilang 10-15 menit, Pak. Silakan sampaikan kesaksian singkat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan membuat hidupnya diberkati Tuhan, saudara. Ya, ketika tadi disampaikan dia nggak berhenti berdoa, dia nggak berhenti mendeklarasikan firman, ya saudara. Dia bisa mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri, saudara. Wow, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Ronald Simatupang. Amin. Saya minggu lalu saya bilang ke Pak Ronald, kesaksian ya Pak? Oke Pak Gembala, siap. Nah, saya percaya saudara Anda semua di tempat ini juga diberkati Tuhan luar biasa. Jadi saudara jangan pernah menilai dirimu, aku nih kok gagal, aku nih kok begini-begini aja. No, sekalipun usiamu mungkin sudah 70, 80, saudara, saya mau katakan nggak ada yang gagal di dalam hidup. Bahkan Kaleb, saudara, di usianya yang ke-85, dia minta pegunungan kepada Yosua. Berikan pegunungan itu kepada. Dia minta tantangan yang baru, dia minta sebuah perjuangan yang baru. Ada orang-orang yang enak di sana, ada raksasa-raksasa yang besar di sana.
Apa yang terjadi saudara? Tuhan berikan saudara Hebron, Tuhan berikan pegunungan kepada Kaleb. Katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara hidupmu ada tantangan, kecil itu saudara, kita punya Allah yang besar. Katakan haleluya. Dan Tuhan pasti membawa kita saudara ke tanah perjanjian saudara. Mari sama-sama buka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-27. Dalam perjalanannya Paulus saudara, dia juga harus mengalami yang namanya badai. Dia harus mengalami yang namanya keadaan tidak enak. Hari-hari ini kita alami semua saudara, keadaan yang tidak enak, badai yang besar. Bahkan saudara hampir mati saudara dalam hidup kita saudara. Sepertinya seolah-olah ekonomi, kesehatan, macam-macam saudara. Ada satu jemaat kita juga pernah COVID, kena 2 kali saudara. Wow, waktu saya juga dapat kabar dari Pak Irwan, perusahaannya, teman sekantornya dapat kena COVID. Pak Irwan dan Bu Nana begitu takut. Lalu WA saya bilang, tetap percaya, jangan takut. Tuhan pasti melindungi. Kita semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, nanti berkati Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya saudara, apapun kondisi yang terjadi saat ini, dengar baik-baik, Tuhan punya rencana. Bahkan saudara, ketika memasuki tahun 2020, Bapak Gembala senior kita mencanangkan dapatkan sesuatu dari Tuhan, the year of spiritual breakthrough. Kok orang lain dapat tahun percepatan, new dimension dan sebagainya. Kok tahun ke gereja kita kok spiritual breakthrough? Apa maksudnya? Bulan Maret kita tahu saudara, goncangan terjadi. Bulan Desember istri saya masih tahun 2019 masih berangkat ke Yerusalem. Pak Agung bulan Januari masih berangkat ke Yerusalem. Tapi saudara, Maret semuanya negara-negara lockdown saudara. Sampai hari ini saudara, COVID belum selesai. Betul? Pandemi, krisis, ya bahkan saudara terjadi di mana-mana begitu hebat. Belakangan terakhir India saudara meningkat 1.000 orang lebih per hari meninggal dunia saudara. Wow, menakutkan saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini saudara adalah gelombang istilahnya badai yang besar. Tapi saya mau katakan saudara, jangan takut. Amin. Sebab Tuhan punya rencana di balik semuanya itu saudara, bagi kita semua. Dan tahun ini Tuhan kasih tema The Year of Harvest Time. Wow, Pak, harvest gimana? Ini krisis, ini keadaan yang tidak baik, ini keadaan yang sulit. The Year of Harvest Time. Masih tahun ini aja sudah lebaran 2 kali, sudah Paskah 2 kali, sudah ibadah kenaikan 2 kali, sudah belum selesai. Apa yang Tuhan mau saudara bagi gereja kita? Kadang-kadang kita sudah menghadapi, tapi ikuti aja saudara. Terus setia, terus saudara bayar hargamu untuk terus saudara mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya saudara, bukannya Tuhan berjanji untuk mengiming-imingi sesuatu bagi Anda, Dia sudah menggenapinya. Amin. Bagi kita semua. Amin. Jadi saudara, kalau Anda datang ibadah cuma karena iming-iming saudara dapat berkat, dapat ini, itu salah besar. Tuhan sudah kasih semuanya. Amin. Amin. Kita harus sadar itu saudara. Amin. Amin. Dan waktu Paulus saudara melayani, dia harus saudara ditangkap dan harus diadili ke Roma. Itu nggak mudah saudara. Kok begini ya dalam pelayanan? Katanya dapat berkat, katanya kehidupanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Kok begini? Kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 dulu. Kisah Rasul pasal 27 ayat 10 sampai 11. Kisah Rasul pasal 27 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat yang ke-11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Berapa banyak kita saudara lebih percaya dengan apa kata dunia daripada kita ikutin apa kata firman Tuhan saudara. Hari-hari ini saudara, Tuhan mau kita saudara belajar percaya dengan suara nabinya, suara firmannya saudara. Amin. Paulus berkata saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran.
Kita tahu saudara, Paulus akan diadili di Roma, saudara. Mereka harus singgah di beberapa pulau. Dan sampai di satu pulau, saudara, dia harus pindah kapal. Dan kemudian Paulus berkata, jangan lanjutkan pelayanan kita. Tapi perwira berkata, jurumudi berkata, ini musim dingin, kota ini terlalu kecil. Lebih bagus kita ke Phoenix, kotanya lebih besar. Kondisi musim dingin saudara itu 3 bulan saudara. Halo, seringkali saudara mungkin Anda berkata, wah ini musim kelaparan, musim sulit. Ayo kita cari kerjaan yang lebih besar lagi. Ayo kita cari tempat yang lebih besar lagi. Mungkin Anda berkata, ini tempatnya terlalu kecil buat kita, kotanya terlalu kecil buat kita. Mungkin Anda berkata, waduh kayaknya Los Angeles lebih menjanjikan. Ya kan, Jakarta lebih menjanjikan mungkin saudara. Atau mungkin saudara, kota-kota lain lebih menjanjikan. Saya mau katakan saudara, baik engkau di kota maupun kau di desa, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tidak tergantung dari seberapa besar kota itu berada. Kalau masih Matupang saudara, dari dulu Sanggul berangkat bukan ke kota besar, Cilengsi masih sudah pinggiran Jakarta. Kita tahu tadi sudah disampaikan, kontrak sana kontrak sini, betul? Bahkan nggak sanggup bayar kontrakan. Tapi hari ini saudara, Tuhan memberkati, bukan hanya dengan rumah, tapi juga dengan mobil. Saudara. Amin. Bukan itu yang kita kejar, tapi percayalah saudara, waktu Anda percaya kepada Tuhan, apapun yang Anda perlukan, apapun yang Anda butuhkan, semua Tuhan sediakan. Semua Tuhan sediakan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kita lihat ayat selanjutnya saudara, dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-13 sampai 15. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Lebih percaya nih sama jurumudi ini. Anginnya sepoi-sepoi kok. Betul? Masuk di bulan Januari, Februari, saudara, tahun 2020. Nampaknya it's okay. Wah ini bisnisku bakal jalan lancar nih. Halo? Tuhan menuntut kita masuk dalam the year of spiritual breakthrough waktu itu, saudara. Tuhan pengen bangun manusia roh. Maret, saudara, kita tahu gereja pun nggak boleh ibadah. Tadi sudah disampaikan, Pak Ronald Simatupang mendadak jadi pendeta katanya, saudara. Amin. Dia mimpin istrinya, anaknya, saudara, untuk beribadah kepada Tuhan. Terbatas, banyak orang saudara yang dengan teknologi masih terbatas, saudara. Dengan wifi, dengan saudara, paket internet, nonton di YouTube ataupun nonton di Facebook, terbatas. Sulit saudara bagi banyak orang untuk beribadah. Betul? Sampai bulan Juli saudara kita nggak beribadah. Apakah bulan Juli, bulan Agustus kita membuka ibadah langsung orang tiba-tiba percaya saudara? Kita dibilang gereja yang gila. Waduh Pak Andre ini, mana ada gereja di kota wisata buka? Nekat Pak Andre ini. Saya bukan nekat saudara, Pak Agung bilang pemerintah sudah mengizinkan. Ingat ya, pemerintah sudah mengizinkan kita buka-buka. Bukan kita melangkahi pemerintah. Kita melakukan ini karena kita sadar saudara, kita perlu membimbing jemaat untuk membawa mereka saudara mengenal Tuhan. Amin. Mempersiapkan umat saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Halo, mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Ayat selanjutnya, kita lihat ayat yang ke-14. Tetapi tidak berapa lama kemudian apa saudara? Turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kita nggak tahu, tiba-tiba, boom, COVID terjadi. Semua orang dikurangi, pegawai-pegawai di tempat kerja, mall segala macam saudara berkurang.
Pengangguran langsung sudah meningkat drastis. Halo, kondisi membuat kita takut, saudara. Sampai hari ini kita ada dalam keadaan itu, saudara. Pemerintah melarang untuk mudik. Puji Tuhan jemaat kita, saudara, gak mudik, saudara. Mau mudik kemana, Pak? Saya kampungnya di sini. Haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Yang dialami oleh Paulus, saudara. Mereka semua harus ngalamin yang namanya badai. Shalom. Shalom. Apa yang dialami Paulus gak mudah, saudara. Tapi karena dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan, saudara. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-15. Kapal itu diladanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Menyerah. Menyerah bukan berarti saudara kalah. Yes, benar. Halo, Ya. kita harus, saudara, bawa hidup kita kepada Tuhan. Anda dan saya harus bawa hidup kepada Tuhan. Ya. Nyawa kita semua hari-hari ini semua bukan tergantung di tangan kita lagi loh, semua tergantung di tangan Tuhan. Ya, benar. Loh iya loh. Pakai masker, nggak pakai masker, katanya sama aja, Pak. Lah belum tentu, saudara. Ya. Makan di warteg buka masker, ketemu sama pegawainya bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ya. Ketemu di pasar sama pedagang daging atau apa, bisa jadi. Orang sampai Cilengsi aja red zone, saudara, gara-gara tukang daging. Iya. Pasar Cilengsi, betul nggak? Iya. Kalau Fresh Market udah awal-awal itu apa, dari klaster Lembang, GBI RPD, langsung tiba-tiba Fresh Market menjadi sepi. Iya kan? Ya. Keadaan ini, saudara, membuat orang, saudara, hari-hari ini nggak ada yang bisa ditebak umurnya sampai berapa. Ya. Betul. Ada yang bisa ditebak. Sudah vaksin. Pendeta Febrianto Rompis, saudara, Pope Chris harus isolasi di rumah sakit Tamrin. Satu keluarga, saudara. Yes. Betul. Saya bilang sama pendeta Febrianto, kuat Pak, sehat, amin. Ini sudah berangsur pulih. Amin. Puji Tuhan, saudara. Amin. Amin. Kita nggak ada yang tahu. Sudah vaksin ngomongnya. Vaksin apa yang paling bagus? Sinovac, Astra atau apa? Ya, kalau Sinovac, saudara, itu Anda membuat akan ada mata Anda sipit aja, saudara. Amin, karena dibuat dari Cina, saudara, ya. Kalau Astra, saudara, mata Anda akan jadi biru, saudara, karena dari Eropa, saudara, ya. Amin. Ya. Vaksin belum tentu saudara mau datang. Ya. Pengalaman-pengalaman dokter, pengalaman-pengalaman juru mudi, kapten kapal, nahkoda kapal, yang katanya, ini mah kecil, bisa badai bisa dilalui. Tapi saudara, kapal terombang-ambing. Tidak ada satu dokter pun yang hari ini sanggup sudah menyelesaikan masalah COVID. Betul? Betul. Ya. Belum selesai. Halo? Ya. Tidak ada satu negara pun yang bisa, saudara, mengatakan zona hijau. Halo? Mari sama-sama kita sadari, saudara, kita perlu berserah kepada Tuhan. Benar. Amin. Hidup Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kalau hari ini mungkin ada dalam kehidupan ketakutan apapun, tenang aja. Waktu kau berserah kepada Tuhan, Dia akan ambil alih hidupmu. Amin. Dia akan membawa hidupmu, saudara, ke tanah perjanjian. Amin. Gereja ini nggak tahu gimana caranya bayar. Ada Tuhan gimana? Udah kita ambil keputusan, kita yang ngalah. Kita jadiin usaha aja di bawah supaya ada pemasukan. Awalnya kita jadiin food court. 1 bulan pertama masuk nggak nyampe saudara 20 juta. Nggak bisa saudara menutupi, belum. Hanya 8.500.000. Saudara masuk bulan pertama, bulan kedua saudara nggak nyampe 5 juta.
Karena sudah bersebagian keluar. Keluar masuk. Halo? Ya. Bulan ketiga saudara, hanya tinggal 2 tenan di depan dan 1 tenan di dalam saudara. Hanya 3 tenan. Haleluya. Gimana nih caranya bulan ketiga bayar? Saya ke bank terakhir pembayaran dengan Bu Nana, itu cuma 7.500.000 rupiah saudara. Nggak ada kas, nggak ada uang lagi. Ya Bu ya, cuma 7,5 juta. Gimana caranya lunasin? Tiba-tiba ada satu masuk saudara, orang nanya lokasi. Terus kemudian siang setelah Pondok Daud kami ngobrol dengan dia. Kok Kudus bilang nggak usah lama-lama, balik lagi, tanyain lagi, mau serius apa enggak? Kalau mau serius DP hari ini. Saya balik sudah nggak nyampe 5 menit, langsung di DP saudara. Langsung masuk rekening gereja. Dan bulan kemarin kita sudah melunasi sewa gereja kita sampai tahun ini lunas saudara. Haleluya. Tahun depan kita sudah nabung 20 juta saudara. Ya. Ya, kita sudah punya rekening tambahan saudara di kas sekitar hampir 10 jutaan. Ayo saudara, ini belum seberapa. Proyek Tuhan masih besar. Buat pekerjaan Tuhan buat kita semua. Jadi kalau engkau berkata, wah apa ini masalah yang sulit, bagi anak-anak Tuhan saudara, ini justru tahun penuaian. Katakan amin. Jangan bilang aduh gimana. No, tetap semangat percaya. Bangun pagi berdoa, mengucap syukur. Kalau kamu nggak ada kegiatan saudara di bawah matahari, kau bisa mengucapkan shalom kepada semua orang saudara. Amin. Amin. Jangan menyerah. Apa aja saudara sekarang? Anda harus bikin PT, semua PT. Nama PT Anda adalah Palu Gada, ya kan? Apa lu butuh gua ada, gitu aja saudara. Ya. Amin. Ya, amin. Nggak usah takut. Udah jualan aja, entah mobil ke, entah motor ke, entah sambel ke. Ayo bikin saudara. Palu Gada. Ada satu saudara pengusaha tour and travel, namanya Pak Arifin dari Stella Kuarta. Tour and travel terbesar saudara untuk pengadaan ziarah. Saudara, apa yang terjadi? Stella Kuarta tidak bisa memberangkatkan orang-orang pergi ke luar negeri. Sekarang tiap hari saudara yang saya baca dari Pak Arifin itu saudara pemilik Stella Kuarta, entah jualan duren lah, jualan pete lah saudara, ada aja yang dijual saudara. Sampai pete saudara aja dijual. Halo? Ya. Dia jual semua makanan, dia jual semua alat kesehatan, dia jual, terakhir dia jual Mercy tahun 1963 saudara, harganya 450 juta saya bilang gitu. Mercy antik, dia posting saudara. Apa aja dia jual? Pak, nama PT-nya bukan lagi Stella Kuarta ya? Apa sih Pak Stella Kuarta? Palu Gada kali Pak. Apa lu butuh gua ada? Lo betul semua saudara. Anda mau cari rapid test termurah di seluruh Jakarta, dia punya saudara. Saya jual beberapa kali ke dokter-dokter yang ada di kota wisata saudara, dengan harga miring dari dia saudara. Lo betul. Palu Gada, apa lo butuh gua ada. Jadi kalau hari ini Anda diberi kesempatan untuk saudara berbisnis, bekerja, lakukan. Apapun saudara resikonya, nggak usah takut. Amin. Amin. Tapi ingat, jangan lebih besar pasak daripada Iya. Iya. Kita harus saudara tetap manage hidup kita. Amin. Amin. Apa yang dialami oleh Paulus saudara, itu gak berhenti. Kita lihat ayat yang ke-18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Berapa banyak saudara keuangan kita, rekening kita keluar. Waduh, deposito kita keluar. Nggak ada lagi pemasukan, yang ada keluar terus ya Bu Indria. Ya. Keluar terus. Sampai bingung saudara, mau makan gimana ini? Keluar yang ada tabungan, emas dijual, cincin dijual, semua surat sertifikat tanah digadaikan, apa segala macam. Halo? Ini yang terjadi saudara. Ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Waduh, berarti benar-benar badai sungguhan. Jadi gelap awan, hujan, nggak kelihatan saudara. Halo? Ya. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan Diri kami.
Berapa banyak kita saudara hari ini dibuat iblis saudara putus pengharapan. Iya. Gagal lo, binasa lo, mati lo, semuanya saudara. Iya. Dibikin putus pengharapan. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan Binasa. kecuali kapal itu. Perhatikan jemaat BFA Cibubur dan Bekasi, hidupmu kekal, hidupmu bersama Yesus. Amin. Engkau tidak akan binasa, kecuali COVID akan berlalu. Amin. 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 Engkau tidak akan binasa. Iya. Engkau dan saya diberkati Tuhan. Amin. Hidupmu sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. 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 Ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut. Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut. Ya, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya. Lewat hidupmu saudara yang membawa terang, membawa dampak, engkau akan saudara selamatkan keluargamu, Amin. selamatkan orang di sekitar. Amin. 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 Jangan bilang, aduh aku mentak, ya apa, nggak punya apa-apa, hidup begini-gini aja. No, Ya. engkau punya pengaruh yang dahsyat. Amin. 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 Kita lihat ayat yang ke-27. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ayat 33 sampai 37. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Para anak buah kapal berkata, waduh ini kita merasakan sudah kayaknya sudah mau dekat daratan. Tapi ternyata saudara bohong. Ya. Halo? Ya. Kita berpikir udah divaksin, di COVID udah selesai nih. Tapi ternyata Bohong. bohong. Betul? Ya. Masih keadaan seperti itu. Saya mau katakan saudara, tetaplah kuat. Ya. Amin. Paulus mengajak semua orang yang ada di kapal. Kira-kira ada 270 orang saudara di dalam kapal. Kapal itu kapal yang cukup besar, saudara. Kapal penumpang, saudara. Halo? Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa. Ayat selanjutnya berkata, ayat yang ke-34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ayat yang ke-35 kita baca bersama-sama. 35. 3, 2, 1. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus saudara? Perjamuan Tuhan. Paulus mengenal apa itu tubuh dan darah Kristus. Ya. Haleluya. Paulus tahu apa itu saudara tubuh dan darah Kristus. Hari ini gereja kita dituntun untuk saudara masuk dalam perjamuan Tuhan setiap hari. Ayo, makan suplemen gak ada yang salah saudara. Vitamin C, apa propolis ataupun vitamin apapun saudara yang makan, omega dan sebagainya gak ada yang salah. Tapi di atas semuanya itu Ya. darah Yesus Amin. itu lebih berkuasa. Amin. Tubuh Kristus itu dahsyat. Amin. Ambil perjamuan Tuhan. Amin. Amin. Ambil perjamuan Tuhan. Paulus mengenal badai sebesar apapun, dia pasti akan lewati. Hidupnya belum berakhir di kapal yang terombang-ambing. Nggak sampai di situ, saudara. Ya, apa yang terjadi sesudah mereka makan? Ayat yang ke-36. Setelah mereka perjamuan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga.
Kalau Anda makan perjamuan Tuhan, hatimu kuat, hidupmu kuat. Katakan amin. Amin. Kita lihat saudara, apakah berhenti sampai di situ? Kita lihat Kisah Rasul pasal 28 ayat 3 sampai 6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah apa saudara? Ular. Seekor ular bludak karena panasnya apa itu, lalu menggigit tangannya. Ayat yang ke-30, ayat yang keempat, pasal 28 ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Kadila. Perhatikan, setelah mereka terombang-ambing oleh badai, saudara, mereka sampai di sebuah pantai. Mereka saudara semua turun dan membakar api, saudara. Tiba-tiba ular memanggut Paulus. Wah, ini jangan-jangan nih Paulus ini memang pembunuh nih. Paulus kena kutuk nih. Seringkali kita saudara, dalam hidup kita mulai terintimidasi. Berapa banyak kita terintimidasi ketika kita gagal. Wah, jangan-jangan kena kutuk nih. Jangan-jangan kamu ini miskin karena ini nih. Dengar, Yesus sudah membayar semua kutuk, semua dosa. Jangan terintimidasi kalau kau masih mungkin hari ini belum ada bapaknya. Pak Ronald tadi sampaikan, engkau mungkin terlahir miskin, tapi jangan mau saudara kau diperbudak oleh kemiskinanmu. Amin. Setiap kita semua pasti bisa berhasil. Amin. Lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Katakan haleluya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dulu saudara. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saya mau katakan saudara, apapun prosesmu, apapun keadaanmu saudara, jangan sedikit pun kau takut. Jangan sedikit pun kau khawatir saudara. Engkau mungkin karena ini kena, mungkin terpapar saudara. Ada saudaramu yang terpapar saudara, katakan kepada mereka, engkau pasti sehat. Ambil perjamuan Tuhan saudara, lakukan perjamuan Tuhan, angkat roti, minum anggurnya Yesus, minum tubuhnya Kristus saudara, minum saudara, makan darah tubuh Kristus dan darah Kristus saudara. Engkau akan sehat saudara, sempurna. Amin. Jangan kita saudara menjadi orang Kristen yang takut. Ingat saudara, hidupmu sudah dilimpahi oleh anugerah, hidupmu sudah dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Karena dosa satu orang saudara, dosa Adam, membuat manusia semua jatuh dalam dosa. Tapi karena Yesus saudara, Anda dan saya saudara berlimpah kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan kata charis. Berlimpah kasih karunia itu artinya saudara hypocharis. Dalam bahasa Yunaninya saudara Anda bisa temukan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Perhatikan Roma pasal 5 ayat ke-17. Gereja kita bukan mengajarkan hyper grace, bukan ya, tapi ini adalah hyper grace yang Tuhan berikan. Hypocharis. Ternyata saudara, ketika kita menyelidikinya, inilah yang dimaksud saudara dengan kasih karunia dari Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa saudara? Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Anda terima hypocharis. Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia. Amin. Anda bukan lagi di bawah kutuk, tapi Anda di bawah kelimpahan kasih karunia. Amin. Hidupmu nggak berakhir sampai di sini. No. Amin. Katakan, saya pasti masuk tanah perjanjian. Saya pasti masuk Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupmu dipenuhi dengan hypocharis, saudara. Hidupmu dipenuhi dengan kelimpahan kasih karunia. Mari saudara,
Di bangku Anda semua ada perjamuan Tuhan. Yang Anda belum dapat bisa lambaikan tangannya, saudara, untuk Asher bisa membagikan perjamuan Tuhan. Kiralah basyang takaran. Lewat persekutuan engkau dengan tubuh dan darah Kristus, kau boleh persekutuan, kau boleh kasih karunia. Hypokaris. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Kita akan sama-sama. Tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah tanah perjanjian. Engkau tidak akan dibiarkan berhenti sampai di pandemi ini. Jangan lihat pandemi ini sebagai halangan, tapi jadikan pandemi ini sebagai batu loncatanmu. Kau melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Paulus dalam perjalanannya ke Roma, saudara, dia harus terkatung-katung, dia harus menghadapi bahaya, dia harus menghadapi, saudara, yang namanya ular. Bahkan dia, saudara, harus menghadapi yang namanya kelaparan. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Tuhan membawa dia dan semuanya dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Injil sampai di Roma, dia memberitakan Injil. Dan kita tahu, saudara, Roma pada saat itu adalah pusat dari segala negara, saudara. Seperempat dunia ini dikuasai oleh Roma. Lewat Paulus, Roma, Italia, seluruh Eropa dimenangkan bagi Yesus. Hidupmu, saudara, adalah alatnya Tuhan. Jangan takut dengan badai. Jangan takut dengan peristiwa pandemi ini. Engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Keluargamu, teman-temanmu, sahabatmu akan mengenal Yesus melalui hidupmu. Angkat roti kita. Waktu Paulus mengambil roti dan dia melakukan perjamuan Tuhan di atas kapal, semua rakyat hatinya menjadi kuat. Ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan pada malam yang diserahkan. Ia mengambil roti dan sudah itu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini mempersekutukan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya tubuh Kristus dengan iman, engkau sehat. Ambil makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan kita bersama-sama. Dan sesudah makan, yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahmu. Ambillah, minumlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Darahnya tertumpah bagi kita, yang menyehatkan kita, menyelamatkan kita sampai tanah perjanjian. Ambil minum di dalam nama Yesus. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka selamat karena darah anak domba Allah. Mereka sembuh karena tubuh Kristus. Demikian juga waktu Paulus, saudara, di atas kapal, mereka selamat karena tubuh Kristus dan darah Kristus. Pandemi ini
tidak membuat engkau mati. Tapi engkau dan saya sudah akan sampai di tanah perjanjian. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Shikatakara. Terima kasih Yesus. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah menyembuhkan, sudah memberkati kami. Kami pasti keluar dari pandemi dan kami pasti masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. The year of harvest terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat bersama katakan amin. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan yang terbaik, gedung kita untuk Tuhan juga Saudara. Mari kita angkat persembahan kita Saudara. Kita sama-sama deklarasikan dengan iman, maka menaburlah saya di gereja ini dan dalam tahun ini juga saya mendapatkan 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kiamat kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, PPG-nya yang bawa kolektan kompak ya, baju merah ya. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Bawa persembahan dengan sukacita. Amin. Ya saudara, ibadah minggu berjalan dengan dahsyat luar biasa. Hari minggu ini tetap kembali berjalan 2 kali, jam 10 pagi dan jam 5 sore. Katakan amin. Amin. Jadi ibadah minggu jam berapa saudara? 10 dan 5 sore. Ibadah Pondok Daud untuk besok Jumat saudara diliburkan. Hari Jumat besok libur saudara Pondok Daudnya. Tapi Sabtu kita akan kembali doa di tempat ini jam 10 pagi hari Sabtu ya saudara ya. Sabtu jam 10 pagi kita doa, hari Minggu 2 kali. Lalu kemudian Pondok Daud Senin sampai Sabtu, minggu depannya berjalan dengan luar biasa. Baik, puji Tuhan. Nomor rekening bisa ditransfer saudara, yang persembahan Anda secara transfer di Bank BCA 5681 561 561. Puji Tuhan saudara. Kas kita terus bertambah. Ya saudara, saya percaya kita pasti bisa punya ruko sendiri. Amin. Amin. Ya, masukin saudara, tabur persembahan Anda. Orang ketang seket gitu 50.000, udah tabur aja, merem aja. Terima kasih Tuhan, aku mau kasih persembahan buat Tuhan. Amin. Tabur aja saudara. Ya, 5681 561 atas nama Andra dan Ratna Aristanti. Baik, itu aja mungkin jadi pengumuman buat kita semua. Tetap sehat, kuat, makmur, dan panjang umur. Amin. Haleluya. Ya, minggu depan, hari Minggu, saudara, saya akan menyampaikan firman yang lebih dahsyat lagi. Saudara, saya percaya kita semua pasti ngalamin anugerah Tuhan di tahun 2021 ini. The year of harvest terjadi atas kita semua. Yuk kita
kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau tutup ibadah kita sekarang. Haleluya. Kau berkati yang diberkati Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Semua persembahan ucapan syukur, persepuluhan, diakonia, persembahan gedung yang kau bawa kepada Tuhan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda dalam hidupmu. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit yang memberkati hidupmu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat bersama katakan amin. Selamat kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, ambil waktu teduh, hati-hati di jalan. God bless you all. Shalom.